Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Nur Hakim dari kelas DD 46B dengan NIM 160 1220 366. Izin ini mempresentasikan terkait tutorial toharoh atau bersuci, tutorial berbusana muslim, dan tutorial sholat menurut agama. Oke, berikut tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu taharoh atau bersuci, berbusana muslim, dan sholat. Ketiganya saling berkaitan karena menjadi bagian dari ibadah dan mencerminkan ketaatan kita kepada Allah. Taharoh berarti membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari hadas dan najis. Bersuci merupakan syarat sahnya ibadah, terutama sholat. Berbusana muslim berarti berpakaian sesuai tuntunan syariat, menutup aurat secara sopan dan tidak berlebihan. Sholat adalah tiang agama dan ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Sholat menghubungkan hamba dengan Tuhannya, menenangkan hati, serta membentuk akhlak. Berikut terkait tutorial dan penjelasannya. Yang pertama adalah wudhu. Wudhu adalah proses bersuci menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sah sholat dan beberapa ibadah lainnya. Wudhu tidak hanya membersihkan anggota tubuh, tetapi juga melatih disiplin, kebersihan, dan kesiapan hati sebelum beribadah. Wudhu dimulai dengan niat. Niat wudhu dilakukan di dalam hati ketika memulai wudhu. Lafalnya yaitu nawaitu wudhu alirof il hadasil lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tata cara berwudu. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, berkumur dan membersihkan hidung masing-masing 3 kali, membasuh wajah sebanyak 3 kali, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali, mengusap kepala dan mengusap dua telinga, dan yang terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dan diakhiri dengan doa setelah wudhu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Hadis tentang keutamaan wudhu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba berwudu lalu mencuci wajahnya, keluarlah dosa-dosa dari wajahnya, membasuh tangannya, keluarlah dosa-dosa dari tangannya, hingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Tayamum. Tayamum ialah cara bersuci pengganti wudu atau mandi wajib dengan menggunakan debu atau tanah yang suci ketika tidak ada air, atau ketika penggunaan air membahayakan, misalnya karena sakit. Tayamum adalah bentuk kemudahan dari Allah agar ibadah tetap bisa dilakukan. Tayamum diperbolehkan apabila tidak ada air setelah berusaha mencarinya, ada air tapi sangat terbatas dan lebih diutamakan untuk diminum, penggunaan air yang membahayakan kesehatan, misalnya memperparah sakit atau memperlambat penyembuhan, dan yang terakhir tidak mampu menjangkau air atau sangat sulit mencapainya. Selanjutnya, niat tayamum. Niat tayamum cukup dibacakan di dalam hati. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat bertayamum untuk diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, tata cara tayamum. Yang pertama, menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci, mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah secara merata, menepukkan tangan lagi, lalu mengusap kedua tangan hingga pergelangan. Hadis tentang tayamum yaitu tayamum sebagai rahmat dan kemudahan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, mandi wajib. Mandi wajib adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tanpa mandi wajib, ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, baca Al-Quran tidak boleh dilakukan. Mandi wajib dilakukan karena keluar mani, bersetubuh, selesai haid, selesai nifas, masuk Islam, dan meninggal dunia. Adapun niat dari mandi wajib, niat dihadirkan di dalam hati saat memulai mandi, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Adapun tata cara mandi wajib, yang pertama, mencuci kedua tangan, membersihkan kotoran atau najis dari tubuh, berwudu, menyiram kepala sebanyak 3 kali, dan yang terakhir menyiram seluruh tubuh, mulai dari kanan kemudian kiri. Hadis tentang mandi wajib diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, lalu berwudu seperti wudu untuk sholat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam rambutnya hingga ke kulit kepala. Setelah itu, beliau menyiram kepalanya 3 kali, lalu menyiram seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, berpakaian muslim. Apa itu berpakaian muslim? Berpakaian muslim berarti mengenakan pakaian yang menutup aurat, sopan, tidak berlebihan, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Tujuannya bukan hanya menutup tubuh, tetapi juga menjaga kehormatan, identitas, dan akhlak seorang muslim. Batas aurat laki-laki yaitu dari aurat dari pusar sampai lutut. Lalu batas aurat perempuan yaitu seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Meskipun menutup aurat, pakaian tetap harus sopan, tidak ketat, dan tidak transparan. Prinsip berbusana muslim. Yang pertama, menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, sederhana, dan tidak berlebihan, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, tidak menyerupai pakaian yang identik dengan keburukan atau maksiat, dan yang terakhir, bersih dan rapi. Adab berpakaian. Yang pertama, membaca bismillah saat mengenakan pakaian dan alhamdulillah ketika selesai. Memulai dengan bagian kanan, misalnya lengan kanan dulu. Tidak menggunakan pakaian yang bernajis atau berbau tidak sedap. Menjaga kesederhanaan, menjauhi kesombongan, dan memilih pakaian yang pantas sesuai tempat dan keadaan. Berikut juga terdapat hadisnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, kesopanan atau rasa malu itu bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, sholat. Sholat adalah ibadah utama yang menghubungkan hamba dengan Allah, dilakukan dengan gerakan, bacaan, dan zikir tertentu. Sholat disebut tiang agama. Jika sholatnya baik, ibadah lain ikut baik. Hukum sholat yaitu wajib bagi setiap muslim yang balik dan berakal 5 waktu sehari. Syarat ditekankan untuk dapat waktu dan berjamaah, terutama bagi laki-laki. Meninggalkan sholat dengan sengaja termasuk dosa besar. Selanjutnya, tata cara sholat. Sholat dimulai dengan niat, lalu takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, al-fatihah, dan surat pendek. Selanjutnya, ruku sambil membaca subhana rabbiyal azim. Selanjutnya, i'tidal sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Lalu sujud 2 kali, dan di antara keduanya duduk sejenak. Lalu tasyahud akhir, membaca sholawat. Dan terakhir salam, menengok ke kanan dan ke kiri.
Adapun hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari tentang bersuci, berbusana muslim, dan sholat mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan diri, kehormatan, dan ketaatan. Mari amalkan bersama, sedikit demi sedikit dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.